seluruh saudara-saudaranya dia itu yang di depan rumahnya itu ngedengar ada cewek nangis jam 11 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama kita dan gua Ivan. Aku April. Di acara 12 AM ini ya? Iya. Jelas dah. Iya, gengs, teman, sahabat dan lain-lain, dulur dan lain-lain. Di kesempatan hari ini gue bakal bacain cerita lagi. Ceritanya dari seorang perempuan yang namanya Mega. Namanya Mega. Umur dia sekarang 25 tahun. Kejadian ini, cerita ini dia dapat ketika dia masih sekolah kelas 2 SMK. 25 berarti itu berapa? Tahu. Banyak ya? Iya, jadi ceritanya, awal cerita itu pas pamannya ini menebang pohon. Pohon apa? Pohon yang ada di depan rumahnya. Jadi tuh rumahnya itu dikelilingin sama saudara. Terus di sini ada pohon itu pohon belimbing. Nah, Tuh, jadi pamannya nebang. rumit banget perja. Jelas banget ya, lama ini deh. Sok. Jadi gini. Nah, dia itu sebentar sih. Ya, jadi gini. Jadi pas dia lagi mau berangkat sekolah, dia berangkat sekolah itu jam 7 pagi. Dia pulang jam 11 siang. Pas dia pulang itu di rumahnya itu berantakan gara-gara pohon belimbing. Tahu kan pohon belimbing kalau lagi gugur nih, Oh iya. pasti kan banyak Ngeres, daun yang ngeres. Nah, dia bilang, "Mah, ngeres banget," kayak gitu. Dia bilang ke mamanya, kata mamanya, "Iya dong, sapuin," katanya gitu. "Ah iya, nanti aku sapuin," katanya gitu. Nah, pas dia mau nyapuin halaman rumahnya yang diguyur sama daun-daun itu, pamannya pulang. Dia bilang, "Astaga, ini berantakan banget sih," kata dia gitu. Nah, akhirnya pamannya ini berinisiatif buat nebang, buat mangkas si pohon ini. Biar enggak Biar ya. kayak gitu lagi. Akhirnya dipangkas lah tuh, singkat cerita. Dipangkas sama pamannya. Tapi setelah dipangkas sama pamannya, bukannya kelihatan rapi, malah berantakan gitu. Itu jam 3 sore kan, jam 3 sore habis kelar situ dan dilihat sama pamannya masih berantakan. Akhirnya dipikir lagi, terus ini buat besok, katanya besok ditebang aja kayak gitu. Akhirnya malamnya masih biasa aja dengan yang dia bilang bercanda sama mamanya, karena papanya juga kerja. Akhirnya besok besoknya itu jam pagi jam 9 itu dia nebang pohon. Pamannya itu nebang pohon yang lumayan tinggi, pokoknya tinggi. Disisain segini seundakan biar kita bisa nginjek kayak gitu. Itu jam 12 itu masih nggak ada apa-apa gitu, dengan biasa aja. Dan jam 6 sore pamannya sakit gara-gara habis makan itu. Dia tahu itu gara-gara dia nanya, badannya menggigil, panas. Ditanya sama neneknya dia nih, neneknya Mega, "Kenapa lo?" kayak gitu. "Gak tahu Mae, aku habis motong pohon, aku sakit," kayak gitu. Akhirnya dilihat kan, dipanggil orang yang pintar, bisa dipanggil dan dilihat ternyata si paman ini tembakin sama cewek, sama si perempuan yang ada di pohon gitu. Enggak itu doang. Jadi ceritanya tuh pas malamnya itu jam 11 malam, seluruh saudara-saudaranya dia itu yang di depan rumahnya itu ngedengar ada cewek nangis jam 11 malam. Cewek nangis dewasa, kayak gitu, sampai jam 1 malam.
si Mega tadinya nggak dengar gitu, tapi gara-gara ada saudaranya yang di depan ini, dia bilang dia datang ke rumahnya Mega, otok-otok, tok tok tok, Mar, Mar, gitu. Keluar lah ibunya Mega. Mar, si Mega nangis katanya gitu. Enggak katanya gitu. Mega lagi tidur katanya gitu. Ini kok ada yang nangis ya katanya gitu. Kamu dengar nggak sih katanya gitu. Kata saudaranya si Mega ini yang ada di depan rumahnya. Dan akhirnya dia kayak ibunya ini kayak nyoba ngedengerin gitu. Dan benar, itu ada yang nangis. Akhirnya si ibunya Mega ini kayak, iya mbak, ada yang bunyi ya, ada yang nangis kayak gitu. Nah akhirnya si ibunya ini bangunin Mega, makanya si Mega jadi tahu. Dan Mega juga dengarnya juga dia ketakutan, kayak meluk mamanya terus, biar katanya ini biar nggak kayak gini, ini gimana caranya katanya gitu. Akhirnya dia bilang ke neneknya Mega, ke ibunya si paman yang motong ini, dia bilang, bu ada yang nangis katanya gitu. Di mana kata ibunya gitu. Jadi rumahnya Mega ini ibu rumahnya Mega, ini rumah neneknya. Nah, jadi pohonnya itu tepatnya ada di sini di tengah gitu. Ini rumah ibunya, ini di pohonnya gitu. Dan di sekelilingnya ini ada si saudara-saudaranya ini gitu. Ini semua saudaranya dengar, tapi cuma saudaranya yang tepat banget di depan rumahnya itu dia dengar. Dan akhirnya nyamperin ke ibunya Mega gitu jadinya. Dan akhirnya neneknya Mega keluar datang ke rumahnya Mega gitu, buat nyoba ngedengerin si perempuan nangis ini juga. Iya nangis katanya gitu katanya. Enggak lama-lama nangis itu jam 1. Habis itu tawa gitu. Itu kayak ya ya mungkin itu gara-gara rumahnya itu ditebang gitu. Jadi itu dia nangis dari jam 12 itu sampai jam 2 katanya. Sampai akhirnya semuanya datang ke rumahnya dia buat nyoba ngedengerin itu. Ternyata emang bener itu dengar semua. Dan lebih parahnya lagi, kan di situ rumahnya itu buat ke rumahnya ini ada gang. Itu kedengaran sampai gang kak, dan semuanya dengar. Akhirnya kayak dia mau coba bilang ke paranormal ini yang habis nyembuhin si pamannya ini, mau bilang ke itu, tapi karena udah kemalaman akhirnya besok, nggak besok ya 2 hari kemudian, pokoknya seharinya itu dia bunyi, besoknya dia nggak bunyi, dan besokannya baru bunyi lagi. Pas banget dia bilang, akhirnya dia bilang ini ke paranormal itu, kalau rumah saya bunyi katanya gitu. Di rumah pohon di depan rumah saya kan ada pohon, nah itu berbunyi menangis katanya gitu, dan tertawa. Akhirnya si paranormal ini dari jauh dia bilang, iya itu ada perempuan, tepatnya ada di atas rumah mbak katanya gitu. Perempuan di atas rumah mbak lagi uncang-uncang lagi. Iya serem. Akhirnya datang nih paranormal. Nah si paranormal ini bilang kalau saya nggak bisa, maksudnya saya nggak bisa ngusir si perempuan ini, yang bisa ini si paman ini katanya gitu. Akhirnya si pamannya keluar kan, dia bilang, oh ini yang bikin saya sakit, nantang, saya sakit gara-gara kamu jadinya kata dia gitu. Akhirnya dia nanya, ini gimana pak, harus diapain? Terus kata paranormal, ini harus dipantek pakai paku kata dia gitu. Akhirnya si Mega dengan ketakutannya ngedengerin itu sambil kayak meluk mamanya ini, ibunya, semuanya, pokoknya keluarganya dia tuh nggak bisa, ya kayak nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngedengerin ini doang gitu. Sampai akhirnya si Mega tuh disuruh ngambil paku di belakang di rumahnya dia, di dalam rumah, di kolong meja, suruh ngambil paku yang lumayan besar gitu. Nah lebih parahnya lagi, jadi si Mega ini masuk ke dalam rumah buat ngambil paku yang ada di kolong meja. Ternyata di dalam rumah dia juga ngeliat sosok bayangan hitam tinggi besar. Si Mega nggak jadi masuk, ketakutan. Sampai si Mega
dia ngerasa kepalanya berat, enek dan lain-lain. Akhirnya dia keluar lagi, dia bilang saya ngeliat di dalam ada bayangan hitam. Akhirnya yang ngambil tuh bapaknya. Singkat cerita udah kelar dia ngambil, keluar lagi. Akhirnya dia kayak buat mantek gitu, dikasih pakunya ke si paranormalnya ini tuh. Paranormalnya dibaca-bacain, akhirnya dia buat mantek ini. Dia mantek dengan baca bismillah, dia mau mantek, terbang dari pohon ini, dari atas genteng pindah ke depan genteng itu, kelihatan banget jadinya. Kata dia kelihatan banget itu, wah, terbang kayak gitu, kayak gimana sih ya, sewajar asap, kayak asap gitu terbang, kelihatan banget gitu. Akhirnya udah pada merinding semua. Bukan masuk ke dalam pohon, pindah, kan dia ada di atas rumah Mega, dan akhirnya dia pindah ke rumah mbahnya, rumah saudaranya ya, si Mboknya. Akhirnya dia bilang dengan takut, dia maju, pamannya diketok tok. Makin kencang nangisnya, dia ketok 2 kali, ketawa cekekekan gitu, pantek lagi, tuk 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 tuk. Makin kencang tuk, ngebul di pohonnya itu, ngebul gitu, ngebul. Udah ngebul, si paranormalnya bilang alhamdulillah, katanya gitu. Tapi itu belum kelar, ternyata si perempuan ini malah masuk ke ibunya Mega, kesurupan. Ditanya kesurupannya sama si paranormal ini siapa namanya, kayak gitu. Dia nggak jawab, cuman ketawa sambil melotot kayak orang kesurupan gitu. Emang kesurupan sih, bukan kayak orang kesurupan. Dia melotot kayak gitu, melototin si pamannya yang udah nebang rumahnya. Dia melotot, ditanya kenapa kamu nangis, kayak gitu. Dia nangis gara-gara ya itu yang nggak bilang, rumahnya ditebang, rumahnya ditebang, dan dia kayak ngebalas dendamnya, bukan ngebalas dendam sih, maksudnya ngasih tahu kalau dia tuh ada di situ dengan cara dia nangis gitu. Akhirnya dia bilang, dijawab sama paman ini, loh saya kan tidak tahu kalau ada kamu di situ, kata dia gitu. Dan sewajarnya memang ini harus ditebang karena ini emang udah benar-benar kelihatan rimbun dan tua, kata dia gitu, kata paman. Dia ketawa, kuntilanaknya ini. Akhirnya nggak lama dia bilang gini, saya tidak akan berhenti sampai di sini, kata dia gitu. Saya akan terus mengganggu keluarga Anda, kata dia gitu. Oh, tidak bisa kayak gitu, kata pamannya gitu. Saya kan juga, ini tempat saya, ini rumah saya, kata dia gitu. Ini sekeluarga, ini sekeliling saya, kata dia gitu. Ini kawasan saya, kata dia gitu. Nggak tahu kuntilanak tahu dulu, hilang habis itu. Udah, si ibunya Mega ini cuma lemes gitu. Nah akhirnya masuk lagi ke Mega, masuknya Mega. Dia bilang kayak, gue kemasukan, gue nggak berasa apa-apa, kata dia gitu, dan cuma kayak tidur doang, kata dia gitu. Dan dia nanya ke pamannya ini, dia bilang gimana ini, kata dia gitu, maunya apa, kata dia gitu. Sekarang kan emang sudah ketebang. Akhirnya si paman ini kayak ngalah gitu, dan udah ketebang dan nggak bisa diapa-apain. Toh kalau kamu mau pindah silakan, karena di sini banyak pohon yang lebih besar daripada ini, kayak gitu. Kata pamannya tetap kekeh kayak gitu. Kuntilanak ketawa marah. Akhirnya si paranormalnya ini bilang udah musnahin aja, kali gitu. Akhirnya dimusnahin kuntilanak. Wah, ngebrontak, wah, kayak gitu. Ngebrontak, dan akhirnya hilang itu. Dan dia bilang bersyukur karena jadi tahu kalau sebenarnya pohon, dimanapun pohon itu pasti ada isinya gitu, pasti ada penunggunya. Dan ada dengar juga ya, ternyata dia tuh ada populasinya gitu. Semakin banyak pohon yang ditebang, ya dia juga bakalan punah secara pelan-pelan gitu. Iya, dan kan emang manusia dan makhluk itu kan berdampingan, dan seharusnya emang
saling ngejaga, dan intinya sih numpang gitu, mau izin lah gitu ibaratnya. Jadi itu benar-benar kayak menurut lu gimana tuh kalau Serem sih. dan si Meganya sekarang udah kayak Udah tenang dan dia bilang itu pengalaman gue yang menurut gue nggak bakal bisa gue lupain kata dia. Mega ini sosoknya sosok maksudnya orangnya ini ceria gitu, ceria, nggak gampang gimana tapi dia cerita kayak gitu ke kaget ternyata dia juga pernah ngalamin hal itu gitu. Ya itu aja lah ceritanya hari ini ya, dan gue saranin buat kalian orang-orang yang ada di luar sana atau di rumah sana, kalau mau kemana-mana itu pakai masker ya, stay at home kalau bisa. Kalau emang harus keluar rumah pakai masker, gunakan masker, karena kita ingat pesan ibu, hashtag pesan ibu, pakai masker kemana-mana. Oh ya teman, pakai masker lu. iya pakai masker lu, masker di depan mulut di jidat. Ya buat temen-temen jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share. yang pasti dengerin ini di malam-malam. Oke, sekian dari gua, Wicau.